Khamzat Chimaev berhasil membuat Dricus du Plessis kehilangan plot armornya. Yeps, main event UFC 319 ini berjalan sangat seru untuk para pecinta gulat. Khamzat dengan sangat luar biasa berhasil membuat prediksi para pengamat dan petarung MMA terlihat useless. Khamzat berhasil membuat sang juara UFC, DDP, hampir tak berdaya selama 5 ronde. Di ronde pertama di detik ke-15, Khamzat langsung menembakkan takedown yang sama sekali tidak bisa dijawab oleh DDP. Khamzat dengan liar mendominasi DDP di ground seperti biasa, langsung mencari posisi untuk melakukan submisi. Namun setelah beberapa kali percobaan submisi, seperti rear neck choke ataupun kimura gagal, karena sadar bahwa fighter sebadak DDP sulit untuk di TKO atau dikunci, Khamzat bermain cerdas dengan tidak memaksakan untuk selalu mencari submisi, tapi memberikan dominasi kontrol di bawah dan sesekali mendaratkan pukulan ringan. Ya memang sih tidak terlalu berdamage, tapi setidaknya itu jelas mendapatkan poin dan DDP juga tidak berdaya mengatasinya sampai akhir ronde. Di ronde-ronde selanjutnya kurang lebih sama seperti itu. Khamzat yang tidak mau mengambil resiko langsung menembakkan takedown-nya yang juga tak mampu ditahan DDP. Tetapi Khamzat juga kesulitan mendapatkan finish karena memang setangguh itu durability dari DDP. Khamzat pun gemes dan respect hingga di setiap akhir ronde Khamzat menyalami DDP. Di menit akhir ronde kelima, hampir saja para fans DDP berharap plot armor muncul karena entah bagaimana caranya DDP berhasil bangkit dari dominasi Khamzat dan mendaratkan kombinasi 1-2 ke muka Khamzat. DDP bahkan hampir melakukan rear neck choke, tapi Khamzat terlalu puas di bawah hingga akhirnya Khamzat berhasil menang dominasi mutlak atas DDP dan menjadi the undisputed UFC middleweight champion. Untuk pembahasan lengkapnya bisa kita tunggu nanti ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Michael Venom Page berhasil menang atas Jared Cannonier. Yaps, petarung yang kerap disapa MVP ini berhasil mengalahkan salah satu top contender UFC middleweight dan bahkan pernah memperebutkan sabuk yaitu Jared Cannonier. MVP mempertontonkan sebuah pertunjukan luar biasa yang menurut Joe Rogan untuk saat ini tipe petarung seperti MVP sangat langka, yaitu point striker. Point striker adalah striker yang tidak mencari KO sebagai tujuan utama, tapi lebih pada mencari kemenangan poin dengan akurasi striking. Biasanya, petarung yang mencari poin adalah pegulat dengan takedown dan ground controlnya. Karena itu perlu skill, kecerdasan, pengalaman, dan luar biasa untuk menjadi seorang point striker, karena diperlukan kesempurnaan selama 3 ronde atau 5 ronde full yang menjadikan point striker saat ini sangat langka. Dan MVP berhasil menunjukkan kembali bagaimana seorang point striker bekerja. MVP mampu menghindari semua serangan Cannonier dengan kuda-kuda karatenya dan memberikan counter strike yang mematikan sambil menyicilnya dengan jab ke wajah dan ke tubuh. Menurut saya, MVP sebenarnya bisa saja meng-KO Cannonier karena 2 kali menjatuhkan Cannonier dengan strike kerasnya. Tapi entah kenapa, MVP yang memang seorang penghibur sejati atau ia tidak percaya diri dengan kemampuan groundnya karena di 2 momen itu ia tidak melanjutkannya dengan ground and pound. Cannonier yang merasakan itu langsung menunggu momen untuk membawanya ke bawah dan momen itu terjadi ketika MVP melakukan kesalahan dan langsung dibanting. Cannonier berhasil mendominasinya hingga akhir ronde, namun tidak cukup untuk memenangkannya karena ia kalah di 2 ronde sebelumnya. MVP pun menang dan memantapkan posisinya sebagai top contender middleweight setelah sebelumnya ia mengajari Shara Bullet bagaimana menjadi seorang striker sejati. Jadi bagaimana menurut kalian? Carlos Prates berhasil menumbangkan fighter badak semacam Geoff Neal. Yap, sebuah kejutan terjadi di main card UFC 319, di mana dalam laga welterweight, Carlos Prates berhasil meng-KO Geoff Neal. Geoff Neal adalah seorang petarung berpengalaman yang sangat terkenal dengan durability-nya. Bahkan sekelas Shavkat Rakhmonov saja tidak mampu meng-KO Neal dengan serangan membabi butanya dan bahkan sampai mengubah gameplaynya ke submisi untuk menidurkan seorang Neal. Namun seorang fighter dari Brazil yang uniknya perokok aktif ini mampu meng-KO Neal melalui spinning back elbow di detik akhir ronde pertama. Ronde berjalan dengan ketat di mana Neal melancarkan pressure-nya sedangkan Prates yang tampak lebih skinny aktif mengitari oktagon untuk mencari celah. Prates aktif menembakkan jab dan leg kick, namun itu bukan masalah bagi Neal. Dalam satu momen, Neal berhasil membaca pergerakan Prates dan mendaratkan pukulan 1-2 yang sempat membuat Prates mundur. Neal kembali melancarkan serangan, namun Prates berhasil menghindarinya dengan kelincahannya hingga akhir ronde. Prates berhasil melakukan spinning elbow yang tepat mendarat ke rahang Neal dan langsung menidurkannya bersamaan dengan lonceng akhir ronde berdering.
Neil pun untuk pertama kalinya tumbang melalui KO. Di post-fight interview, Prates memanggil Leon Edwards untuk co-main event UFC Rio Brazil. Ia juga dengan langsung meminta bonus KO $50.000 pada Dana White, dan sang bos langsung mengiyakan permintaan Prates tersebut tanpa melalui interview announcement seperti biasanya. Jadi bagaimana menurut kalian?